Isu lengser Wapres Ma'ruf Amin menguat. Prabowo dinilai bisa jadi kandidat pengganti. Bahwa Prabowo Subianto disiapkan untuk menggantikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ada satu yang menarik sesungguhnya. Dalam kondisi krisis seperti ini, ada krisis finansial, krisis ekonomi yang mendahului COVID-19, kita belum melihat sebenarnya apa kontribusi Wakil Presiden. Ya mohon maaf nih ya, karena paling tidak di publik kurang terlihat. Yang terlihat adalah peran para menteri yang cukup signifikan. Di situ ada Erick Thohir, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Erlangga Hartarto, bahkan ada Prabowo Subianto. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin keep silent. Apakah karena chemistry-nya tidak dapat, ya kita tidak tahu. Tapi sebagai rakyat, ya tentu kita berhak menagih mereka, berhak menagih presiden dan wakil presiden, berhak menagih kerjasama yang baik antara presiden dan wakil presiden, berhak menagih kontribusi wakil presiden terhadap presiden dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Karena sekarang Presiden Jokowi banyak menghadapi kritikan yang luar biasa dalam hal penanganan COVID-19, dalam hal penanganan masalah-masalah ekonomi dan finansial. Banyak dikritik soal-soal yang berkenaan dengan politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Kritik itu tidak sampai ke Ma'ruf Amin karena tadi kita tidak melihat perannya, peran signifikannya. Ya mungkin perannya di dalam diam, tapi kan politik tidak boleh diam-diam saja, kan harus ada transparansi dan akuntabilitas. Kalau menurut saya sebetulnya PR terbesarnya adalah mengkomunikasikan ini ke masyarakat. Maka konsentrasi saya adalah ke masyarakat. Kalau bicara di ini sebetulnya sih saya yakin di kepala sebagian besar atau bahkan hampir semua ini sesungguhnya mendukung ide dan gagasan ini. Karena apa? Gagasan ini betul-betul akan melahirkan situasi dan kondisi yang kondusif begitu loh. Elit politik itu kan sebetulnya pusing juga, mereka harus bertarung satu dengan yang lain, lalu kemudian menimbulkan ketidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi. 1 tahun sebelum pemilu ekonomi udah berhenti, 1 tahun kemudian berhenti lagi karena pemilunya bulan Februari, presiden baru dilantik bulan Oktober, sementara kita harus bangkit dari. Ternyata Kiai Ma'ruf Amin ini benar-benar dijadikan sebagai vote getter saja untuk mengumpulkan suara dari umat Islam sehingga Presiden Jokowi ini bisa terpilih sebagai presiden. Kiai Ma'ruf Amin ini dijadikan sebagai simbol umat Islam. Satu adalah untuk mengumpulkan suara dari kalangan umat Islam, yang kedua adalah untuk meredam gejolak masyarakat Islam yang selama ini menyatakan tidak terlalu happy dengan Presiden Jokowi atau dengan partai Presiden Jokowi. Jadi ini hal besar, harus berhadapan dengan umat Islam. Karena umat Islam akan mengatakan bahwa mereka dianggap sebagai alat saja, ya, sebagai alat politik. Kemudian yang kedua, bahwa harus berhadapan dengan NU sebetulnya. Karena Kiai Ma'ruf Amin itu adalah NU tulen. NU yang selama ini sejak kabinet Pak Jokowi itu terbentuk, itu merasa tidak diorangkan, ya, merasa tidak diberikan kesempatan, dan terakhir ini di Kementerian Pendidikan juga di-reject di sana, dan NU sebetulnya sudah marah dari awal, dan ini kemarahan NU itu akan semakin besar, semakin menjadi-jadi jika ini benar-benar terjadi. Nah, dari pembentukan hukum kita bisa lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini satu hal, dan kita bisa perdebatkan isinya, tapi dari segi proses pun sangat tidak partisipatif. Jadi pembentukan hukum dimaknainya sebagai cara untuk negara untuk memastikan apa yang diinginkan oleh negara tanpa ada partisipasi rakyat, begitu ya. Itu dibuat. Undang-Undang Minerba sama, pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian kita juga melihat Undang-Undang
revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang juga 7 hari itu juga sangat kilat ya, bisa selesai tanpa ada konsultasi. Nah, menurut saya indikasi-indikasi itu menunjukkan bagaimana secara dari kacamata hukum sebenarnya sangat buruk. Wapres Ma'ruf Amin menguat, Prabowo dinilai bisa jadi kandidat pengganti. Isu langsarnya Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin kembali menguat usai kinerjanya dinilai kurang maksimal. Hal tersebut terjadi ketika sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin mencanangkan bangga wisata saat pandemi COVID-19 meski sudah diklarifikasi. Itu langsarnya Wakil Presiden itu pun dibarengi dengan munculnya calon kuat pengganti Ma'ruf Amin. Peneliti dari Indonesia Political Opinion atau IPO Catur Nugroho menyoroti keadaan tersebut. Menurut dia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cocok menjadi suksesi Wapres Ma'ruf Amin. Mungkin Pak Prabowo bisa menjadi kandidat untuk menggantikan Pak Ma'ruf Amin jika beliau mengundurkan diri. Begitulah jelas Catur Nugroho kepada Genpei.co Senin 5 Juni. Catur lantas menganalisis kekuatan Prabowo mampu menjadi pendamping Presiden Jokowi. Menurut dia, keadaan tersebut bisa menjadi solusi di balik isu Jokowi 3 periode tersebut. Daripada isu 3 periode, jelasnya kendati demikian. Catur mengatakan bahwa Ma'ruf Amin memiliki hak untuk bertahan atau mundur, sebab kata dia, semua keputusan bisa tergantung dari kesanggupan Ma'ruf Amin sebagai wapres. Namun itu pun tergantung kesanggupan beliau. Kalau sanggup, ya lanjut saja, begitulah imbuhnya. Lagi, isu Ma'ruf Amin lengser, pengamat Prabowo cocok jadi penggantinya. Isu lengsernya Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin kembali menguasai kinerja dinilai kurang maksimal. Hal tersebut menjadi kritikan ketika sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin mencanangkan bangga wisata saat pandemi COVID-19, meski sudah diklarifikasi. Isu lengser Wapres Ma'ruf Amin menguat, Prabowo dinilai bisa jadi kandidat pengganti. Isu langsarnya Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin kembali menguat usai kinerjanya dinilai kurang maksimal. Hal tersebut terjadi ketika sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin mencanangkan bangga wisata saat pandemi COVID-19 meski sudah diklarifikasi. Itu langsarnya Wakil Presiden itu pun dibarengi dengan munculnya calon kuat pengganti Ma'ruf Amin. Peneliti dari Indonesia Political Opinion atau IPO Catur Nugroho menyoroti keadaan tersebut. Menurut dia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cocok menjadi suksesi Wapres Ma'ruf Amin. Mungkin Pak Prabowo bisa menjadi kandidat untuk menggantikan Pak Ma'ruf Amin jika beliau mengundurkan diri. Begitulah jelas Catur Nugroho kepada Genpei.co Senin 5 Juni. Catur lantas menganalisis kekuatan Prabowo mampu menjadi pendamping Presiden Jokowi. Menurut dia, keadaan tersebut bisa menjadi solusi di balik isu Jokowi 3 periode tersebut. Daripada isu 3 periode, jelasnya kendati demikian. Catur mengatakan bahwa Ma'ruf Amin memiliki hak untuk bertahan atau mundur, sebab kata dia, semua keputusan bisa tergantung dari kesanggupan Ma'ruf Amin sebagai wapres. Namun itu pun tergantung kesanggupan beliau. Kalau sanggup, ya lanjut saja, begitulah imbuhnya. Lagi, isu Ma'ruf Amin lengser, pengamat Prabowo cocok jadi penggantinya. Isu lengsernya Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin kembali menguasai kinerja dinilai kurang maksimal. Hal tersebut menjadi kritikan ketika sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin mencanangkan bangga wisata saat pandemi COVID-19, meski sudah diklarifikasi. Sebab kata dia, semua keputusan bisa tergantung dan kesanggupan Ma'ruf Amin sebagai Wapres. Namun, ia pun tergantung kesanggupan beliau. Kalau sanggup, ya lanjut saja, begitulah imbuhnya. Jika Ma'ruf Amin lengser, ini kandidat kuat penggantinya bikin shock. Isu lengsernya Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin kembali menguasai usaha kinerja dinilai kurang maksimal. Hal tersebut terjadi ketika sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin mencanangkan bangga wisata saat pandemi COVID-19 meski sudah diklarifikasi. Isu lengsernya Wakil Presiden itu dibarengi dengan munculnya calon kuat pengganti Ma'ruf Amin. Peneliti dari Indonesia Political Opinion atau IPO Catur Nugroho menyoroti keadaan tersebut. Menurut dia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cocok menjadi suksesi Wapres Ma'ruf Amin. Mungkin Pak Prabowo bisa menjadi kandidat untuk menggantikan Pak Ma'ruf Amin jika beliau mengundurkan diri, jelas Catur.
Catur lantas menganalisis kekuatan Prabowo mampu menjadi pendamping Presiden Jokowi. Menurut dia, keadaan tersebut bisa menjadi solusi di balik isu Jokowi 3 periode dengan Prabowo. Daripada isu 3 periode kan, begitulah jelasnya. Kendati demikian, Catur mengatakan bahwa Ma'ruf Amin memiliki hak untuk bertahan atau mundur. Sebab kata dia, semua keputusan tergantung dari kesanggupan Ma'ruf Amin sebagai wapres. Namun itu pun tergantung sanggupan beliau, kalau sanggup ya lanjut saja, begitulah imbuhnya. Faktanya perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya 1 buku. Berantas hoax dengan tagar baca sampai tuntas.